Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Ketemu lagi sama Mem. Minggu kemarin kita udah membahas tentang Asia. Minggu ini kita akan belajar tentang Amerika. Benua Amerika. Benua Amerika itu letak astronomisnya 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur timur. Luas dari benua Amerika ini 42.057.100 km persegi. Terbesar kedua setelah Asia. Benua Amerika itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang warna merah ini benua Amerika bagian utara, yang warna hijau Amerika Tengah, dan yang warna biru Amerika Selatan. Nama Amerika berasal dari seorang penjelajah dunia yang berasal dari Italia, yaitu Amerigo Vespucci. Namun Columbus yang memperkenalkan benua Amerika. Amerika merupakan benua yang paling panjang di dunia, yaitu 15.300 km. Di sini ada patung Liberty. Patung Liberty itu menjadi ikon dari benua Amerika. Liberty adalah wanita yang sangat terkenal, tak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Meski demikian, ia tidak dilahirkan di sana. Patung ini adalah hadiah persahabatan dari Prancis untuk Amerika. Batas-batas benua Amerika. Di utara, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Di barat, berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di selatan, benua Amerika berbatasan dengan benua Antartika. Dan di sebelah timur, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Atlantik. Batas Amerika Utara. Di bagian utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Di timurnya Amerika Utara berbatasan dengan Samudra Atlantik. Di selatannya Amerika Utara itu berbatasan dengan Amerika Tengah dan Teluk Meksiko. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Bering dan Selat Bering. Posisi Amerika Utara, terutama Amerika Serikat di dunia, menjadi posisi yang paling penting. Negara-negara ini adalah gambar dari negara-negara bagian dari Amerika Utara. Batas-batas wilayah benua Amerika Selatan yaitu di utara Laut Karibia, Samudra Atlantik, sedangkan di timur Samudra Atlantik, selatan Selat Drake dan Samudra Atlantik. Di sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Wilayah Amerika Selatan merupakan bagian dari Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Bersama dengan Amerika Tengah, Amerika Selatan dilewati oleh garis khatulistiwa. Kepadatan penduduknya yaitu 26 jiwa per kilometer persegi. Kawasan dan negara. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Jadi kawasan dari negara-negara di Amerika Utara itu meliputi negara Kanada dan Amerika Serikat. Di Amerika Tengah meliputi negara Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, dan Panama. Di Amerika Tengah terdapat Kepulauan Karibia yang meliputi negara Bahama, Barbados, Dominika, Grenada, Antigua, dan Barbuda, Guadalupe, Haiti, Jamaika, Kuba, Republik Dominika, Martinique, Antillan Belanda, Puerto Rico, Kitts Nevis, St. Lucia, St. Vincent, serta Trinidad dan Tobago. Amerika Selatan meliputi negara Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Iklim. Ada 4 jenis iklim di Amerika, yakni iklim kutub, subtropis, tropis, dan semi gurun atau gurun.
Iklim kutub mempengaruhi daerah yang paling utara. Ini biasanya seperti ini iklim kutub ya. Iklim sedang atau subtropis terdapat di sebelah selatan iklim kutub. Iklim tropis meliputi Amerika Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan. Iklim semi, gurun dan gurun terdapat di daerah bayangan hujan atau daerah yang berada di balik pegunungan. Flora di Amerika. Di Kanada, pantai barat Amerika Serikat, serta Argentina, bagian selatan banyak terdapat hutan berdaun jarum. Ini ya contoh hutan berdaun jarum. Di Amerika Selatan terdapat hutan hujan tropis antara lain di pegunungan Occidental, di Meksiko, ledok Amazon, Guyana, dan Colombia. Hutan hujan tropis hampir sama seperti di Indonesia, hutan hujan tropisnya. Kalau di Amerika bagian utara dan selatan terdapat sabana, terutama di dataran tinggi, Guyana, Brazil, dan ledok Orinoco. Di Amerika Utara membentang di bagian tengah terdapat juga padang rumput atau prairie. Ini contoh sabana ya. Terus tumbuhan gurun dan semi gurun terdapat di daerah bayangan hujan, misalnya plato antara pegunungan Rocky dan Sierra Nevada serta gurun basin Mojave, Sonora, dan Chihuahua di Meksiko. Jenis tumbuhan lumut dan rumput kecil terdapat di bagian utara dan selatan benua Amerika ini ya, lumut dan rumput kecil. Lanjut, fauna di Amerika. Fauna di Amerika cukup bervariasi, di antaranya ada beruang kutub. Ini gambar beruang kutub ini ya. Ini beruang kutub. Terus habis itu berang-berang, ini berang-berang. Terus habis itu ada karibu, ada anjing laut. Itu di kawasan kutub, sedangkan beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah yang banyak ditemui di daerah padang rumput. Macan gunung ditemukan di kawasan pegunungan. Nah, ini ada macannya, ada macan gunung dan lain-lain. Tuh gambar-gambarnya bisa dilihat di sini ya. Ini rusa, ada karibu dan lain-lain. Terus kenampakan alam. Benua Amerika memiliki pegunungan, dataran tinggi, daratan rendah, dan sungai. Pegunungan Rocky dan pegunungan Andes menjadi pegunungan utama yang ada di benua Amerika. Di Alaska, puncak tertinggi dari pegunungan berada di dekat pantai. Bahkan, sepertiga dari wilayah Amerika Utara ditutupi oleh pegunungan. Di antara pegunungan-pegunungan tersebut terdapat puncak tertinggi, yaitu Gunung Aconcagua terletak di negara Argentina, Gunung Bonete di negara Bolivia, Gunung Tupungato di negara Argentina, Gunung Mercedario di negara Argentina, Gunung Juan Charao di negara Peru. Ini contoh dari Gunung Aconcagua ya. Lanjut, penampakan alam yang kedua itu ada dataran tinggi. Dataran tinggi Colorado, tanah tinggi Guyana, tanah tinggi Brazil, dan dataran tinggi Patagonia. Dataran rendah terdapat di semenanjung Yucatan dan Amerika Selatan, antara lain ada lembah Amazon, ada lembah Orinoco, dan lembah Paraguay Paraná. Lembah Amazon merupakan kawasan hujan tropis terbesar di dunia. 4. Sungai-sungai. Sungai-sungai utama di benua Amerika yaitu Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Aliran sungai tersebut membentuk ngarai yang disebut Grand Canyon di dataran tinggi Colorado. Oke, sampai jumpa. Hanya itu aja materi kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.